sebagai orang benar dan tidak bercela. Hal itu terjadi sesudah malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria ketika bertugas di bait suci. Elizabeth melahirkan seorang putra mereka, menamainya Yohanes seperti yang diperintahkan malaikat, dan pada saat itu kekuatan bicara Zakaria kembali. Dia memuji Tuhan atas belas kasih dan kebaikannya. Putra mereka menjadi Yohanes Pembaptis, nabi yang menubuatkan kedatangan Mesias Yesus Kristus. Peristiwa keterlibatan tokoh, Elizabeth dan suaminya begitu menanti-nantikan lahirnya seorang anak. Mereka sudah lama berdoa kepada Tuhan dan budaya pada waktu itu mengharuskan mereka memiliki anak. Terdapat dalam Lukas 1 ayat yang ke-25. Penantian bertahun-tahun membuat harapan mereka akan lahirnya sang buah hati menjadi surut. Zakaria, suami Elizabeth, tidak mempercayai malaikat yang datang kepadanya membawa kabar sukacita. Mereka akan mendapatkan seorang anak laki-laki dalam Lukas 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Apa peran tokoh dalam Alkitab? Ya, peran Elizabeth mempunyai peran yang sangat penting dalam rencana Tuhan. Jika ia menyerah pada Tuhan karena kemandulannya, ia akan menghalangi peran yang Tuhan berikan kepadanya. Elizabeth seorang perempuan yang saleh, taat, tidak berdosa, sabar karena kesetiaannya kepada Tuhan. Ia mendapatkan seorang anak yang bernama Yohanes Pembaptis. Allah memerintahkan Elizabeth untuk membesarkan Yohanes pada waktu yang tepat. Dia percaya kepada Elizabeth dan untuk itulah Tuhan memberikan Yohanes kepadanya. Apa sumbangsi kehidupan Elizabeth bagi perspektif gender? Yang pertama, Elizabeth seorang perempuan yang saleh karena dia percaya dan dia orang benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Terdapat dalam Lukas 1 ayat yang ke-6. Kedua, Tuhan memberikan tugas tanggung jawab kepada Elizabeth untuk membesarkan Yohanes Pembaptis, merupakan tugas yang sangat penting. Semua ibu akan merasa sangat terberkati untuk mendapatkan hak istimewa membesarkan anak-anak yang mengerjakan pelayanan yang sangat penting. Bagian ketiga, kemandulan bukanlah dosa ataupun pekerjaan roh jahat, dan budaya pada waktu itu mengharuskan mereka untuk memiliki anak karena kesetiaan mereka untuk Tuhan memberikan seorang putra untuk mereka. Bagian keempat, berani mengakui kekecewaan hidup. Meskipun Elizabeth orang yang saleh dan hidup benar, ia tetap mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Ini berkaitan dengan bahwa ia mandul dan tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Apa sumbangsi kehidupan Elizabeth bagi guru PAK? Yang pertama, melalui kisah Elizabeth, pelajaran yang bisa kita petik yaitu selalu rendah hati, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Usia bukanlah penghalang bagi pelayanan atau berkat Tuhan, tetapi mengasihi Tuhan dari hati yang murni dan kehendaknya bagi hidup kita akan dipenuhi. Bagian kedua, hal yang indah dari hidup Elizabeth adalah bahwa Tuhan memakainya sebagai gambaran yang jelas tentang pelayanan Kristus. Bagian ketiga, dari kisah Elizabeth ini mengajari kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Bagian keempat, selalu berupaya untuk menguatkan orang lain. Nah, Elizabeth orang yang paling berjasa, memberikan dorongan, semangat, dan kekuatan untuk kita. Baik, kesimpulannya dari kisah Elizabeth, wanita biasa yang sederhana ternyata bisa dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Melahirkan Nabi Yohanes Pembaptis dengan ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan, dia mendapatkan seorang anak yang dia nanti-nantikan selama hidupnya.